sore. Bisa kamu Apa Selamat sore. Lagi ngapain, apa Gigi? kabar? Bisa. Baik. Sehat semua. Sehat sentosa. Apa kabar, Bu Alhamdulillah. Mil? Kenapa rambutnya berantakan? Dari mana, Gigi? Enggak, ini tuh sebenarnya nggak berantakan, Dok. Kemarin abis kerja di keriting rambutnya jadi malah megar-megar. Oh gitu. Saya kira habis Gitu. tidur siang, enggak ya? Enggak, dia tadi kerja terus dari pagi. Hebat banget Gigi ini. Alhamdulillah sehat Udah semua, hamil dokter. jam 1. Dokter semua dokter. Sehat. Sehat. Gigi kita ajakin nih ya, saya ketemu Dokter Ivan sama Gigi ini kayaknya berkat banget buat saya nih. Terima kasih ya. Aduh, Masya Allah. Jadi kita bener luar Kalau nggak ada dokter biasa. Dewi, nggak ada dokter Ivan, gimana aku? Gigi kan sekarang udah hamil yang kedua ya Gia. Sebentar lagi Rafathar Ya, ulang tahun betul. kan, tanggal 15 ya. 15 ya Rafathar ulang tahun ya. Dokter ingat. Iya, hari Minggu. Ingat soalnya kan mau kemerdekaan terus gagal jadi tanggal 15 jadi saya ingatnya itu. Iya. Iya benar. Oh gitu Gigi, ceritanya. Gigi, saya mau ngobrol sama Dokter Ivan dulu. Nanti Gigi menyambung Boleh. gitu ya. Karena gini, Gigi. boleh. Kalau nyusu itu kan sebetulnya memang kelihatan dokter anak yang maju, tapi sebetulnya dokter kandungan yang berperan. Gigi masuk yang langsung followersnya tuh masuk ke lihat Gigi semua tuh Gigi. Jadi Bisa saya aja, kesempatan nih, loh bener Dokter Ivan harus menyampaikan. Kemarin saya sama Dokter Utami diundang sama apa tuh kantor sekretariat presiden apa KSP. Katanya gini Dokter Utami, guru saya bilang, Tiwi percuma kalau dokter anak gembar-gembor nyusu. Kalau objinnya nggak mau, dalam hati saya dia nggak tahu objin saya di bunda. Dalam hati saya. Padahal objin kita di bunda ngotot banget. Pokoknya harus IMD, pokoknya harus rawat gabung, pokoknya harus bimbingan menyusui. Itu objin sebetulnya Gigi yang paling berperan. Jadi kalau yang tampil tuh dokter anak, sebetulnya dokter anak itu tinggal menuai buah-buahnya hasil karyanya objin sebetulnya ya. Nah nanti sekarang saya bertanya sama Dokter Ivan senyum-senyum aja dia dulu. Dokter Ivan, sebetulnya kan kalau kita ya kalau dapat ibu yang kegendutan, ibu yang hipertensi, ibu yang diabetes, itu sebetulnya kita agak ada sedikit kecepatan nih produksi ASI-nya biar bisa turun nih. Gigi ini saya tahu dari gemuk terus kurus banget, terus sekarang dia mulai berisi, bukan gemuk, berisi gitu ya. Wah. Nah, Sehat ya Gi. sehat. Yang penting sehat, Yang penting sehat. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Dokter Ivan supaya followernya Gigi di sini juga yang sedang mempersiapkan kehamilan, termasuk Gigi nih. Gigi ini suka begadang. Saya kemarin WA-nya jam 8, dibalasnya jam 1. Sampai saya kaget. Padahal saya bangunnya jam 2. Nah, maksudnya Dokter Ivan ada nggak pesan pada ibu-ibu yang sedang atau mau hamil, itu sebetulnya apa yang harus dipersiapkan supaya hamilnya bagus, janinnya tumbuh, dan menyusuinya lancar. Silakan Dokter Ivan. Ya, makasih Dokter Tiwi. Ya. Gigi ya, jadi kita kan memang dalam kehamilan itu tahu bahwa ada 3 trimester. Trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga yang memang karakteristik dari tiap trimester itu beda-beda. Dan apa yang disampaikan Dokter Tiwi tadi adalah salah satu bagian yang memang kita dalam proses antenatal, dalam kehamilan, kita itu bertugas untuk mengidentifikasi adanya potential problem. Karena sebenarnya kalau hampir sebagian besar ya, 80-90% ibu hamil itu mestinya nggak ada masalah. Tapi yang problem adalah yang 10-20% yang kita nggak tahu nih sepanjang jalan itu, yang tentu itu bisa diidentifikasi lebih awal. Jadi yang disampaikan Dokter Tiwi tadi, seperti hipertensi, diabetes, dan segala macam itu, memang konsekuensinya adalah pada saat nanti kita melahirkan, apalagi kalau kita bicara tentang menyusui, itu akan sangat berarti apabila kalau memang dari awal itu nggak di prepare. Jadi kira-kira target kita kalau bicara tentang untuk kesehatan lah secara umum. Yang pasti kan kalau kita bicara tentang konsumsi makanan ya, itu sudah pasti
tiap trimester mempunyai karakteristik yang beda-beda. Tapi in general kalau kita bicara kebutuhan kalori itu nambah. Jadi kalau kita trimester pertama mungkin yang penting cairan. Saya selalu ngingetin Gigi, minum ya Gigi, jangan lupa Gigi, itu penting banget ya. Tetapi begitu udah masuk ke trimester kedua, namanya appetite itu kan mulai nambah tuh, mual sudah mulai berkurang dan segala. Kebutuhan kalori kurang lebih sekitar 300 kalori tambahan dari kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kalau di trimester ketiga, karena kita sudah mau melahirkan, apalagi nanti mau menyusui, memang kebutuhan kalori itu lebih tinggi, hampir sekitar 400 kalori tambahan per hari, yang memang itu diperlukan pada ibu hamil. Jadi jangan disalahin kalau ibu hamil itu sering ngemil segala macam, karena memang untuk makan gitu loh. Nah itu yang apanya penting. Tapi in general juga kita tahu bahwa ibu hamil pun juga mesti menjaga jangan terjadi overweight atau penambahan berat badan yang terlalu awal sampai akhir. Rata-rata sih kita mungkin expect antara 10 sampai 15 kilo dari awal. Tetapi ada juga yang lebih dari 20 kilo. Tetapi ya itu kita biasanya sangat adjust tergantung dari karakteristik orang masing-masing. Kira-kira gitu sih dok. Jadi memang kalori itu penting karena nanti persiapan nyusuin kan. Sekarang saya bertanya pada Gigi, karena Gigi ini kan kayaknya langsing ya, waktu hamil itu langsing gitu ya. Mau hamil itu Gigi langsung. Tadi yang seperti langsung seperti yang tadi diceritain dokter Ivan tuh, Gigi kan pasti dari mengatur makanan terus sekarang hamil gitu ya. Ada nggak strategi atau misalnya tahan dikit nanti turunnya susah? Sebetulnya kan yang tadi disampaikan 10 sampai 15 kilo saja ya dokter Ivan ya, idealnya ya kan, idealnya ya. Kalau Gigi gimana tuh Gigi, dari yang langsing olahraganya banyak gitu kan? Jadi memang ternyata hamil yang pertama sama hamil kedua tuh beda. Kalau hamil yang pertama tuh lebih clueless gitu, jadi nggak tahu apa-apa gitu, cuman dengerin omongan ini, dengerin omongan itu gitu. Ternyata sekarang pas hamil kedua, karena sebelum hamil juga lagi menerapkan banyak olahraga gitu, makanan juga diatur. Jadi aku pikir ya udah kenapa nggak lanjutin gitu dari cerita-cerita. Dan pastinya ini balik lagi semuanya juga jangan ditiru. Mentah-mentah tetap harus ditanyain dulu sama dokternya masing-masing gitu. Waktu itu aku juga tanya sama dokter Iva dan cari browsing bahwa kan ternyata kan memang itu benar tadi aku juga baca di setiap trimester kan kebutuhannya berbeda-beda gitu. Di awal tuh justru aku baca tuh pertambahannya cuma sedikit, jadi harusnya sama aja kayak kita makan biasa gitu. Jadi memang kalau sekarang aku lebih jaganya ya disubstitusi gitu. Kalau misalnya lagi pengen makan yang lebih misalnya yang manis-manis, ya aku nasinya aku kurangin gitu, atau nasinya merah terus jadi karbohidrat aku kurangin gitu. Karena kan baca-baca memang kan sebenarnya di kehamilan butuhnya banyak kan protein gitu, mineral. Jadi ya banyak yang itu. Kalau karbohidratnya aku pikir kan aku juga makan buah gitu, jadi di buah tuh juga pasti banyak karbohidratnya gitu. Terus sebisa mungkin olahraga, bergerak gitu. Jadi enak ya punya pasien kayak Gigi itu enak ya, bacanya banyak. Gigi ini pinter banget dokter Ivan, bacanya banyak, pengalamannya ada. Jadi sebetulnya dokter itu tinggal, ya betul, boleh silakan, cuman USG terus silakan gitu kan. Oke, olahraganya apa Gi? Olahraga yang dipilih sekarang apa? Aku suka berenang. Aku baca juga, jadi aku baca juga. Karena kan kebanyakan kan keluhan orang hamil gitu, apalagi perempuan kan kalau ngaca bengkak gitu kan. Hidung bengkak, bibir bengkak gitu. Terus aku googling, gimana caranya ya biar gak bengkak-bengkak. Salah satunya aku temuin ternyata dengan berendam dan berenang gitu. Jadi kan kita olahraga, kalau dulu tuh di atas 4 bulan 5 bulan tuh udah mulai ada kaki-kaki bengkak. Sekarang alhamdulillah kakinya tuh gak bengkak gitu. Jadi itu aku menemukan ya banyak hal sekarang, apalagi udah semuanya udah digital, jadi cari apa semuanya aja ada tuh. Jadi pengen tahu, jadi itu ternyata katanya harus kalau nggak mau terlalu bengkak-bengkak harus nggak banyak yang garam-garam. Jadi aku juga biasanya kan suka ngemil apa yang mecin, yang apa gitu ya. Itu juga
ya sebisa mungkin ya kalau kepengen boleh, tapi lebih diatur-atur. Karena kan ternyata yang aku baca juga, kalau kita kebanyakan karbohidrat yang nggak penting-penting itu kan jadinya ke ibunya bukan ke bayinya gitu. Iya, betul. Seminggu Terus berapa Gigi kali sekarang Gi untuk berenangnya Gi? Kenapa berenang? Aku pokoknya 2 hari sekali kalau nggak treadmill berenang gitu. 2 hari, Oh 3 hari. bagus tuh, bagus itu. tuh Gitu. dengerin Jadi ibu-ibu jangan takut enak enteng dok olahraga. gitu, paling nggak ngap-ngapan tapi kita inilah apa namanya, kalau udah tahu makan agak banyak ya kayaknya harus diimbangin sama olahraga, kalau nggak kita juga ngap gitu dok. Ada studinya tuh kalau Ya. yang and in labor. Jadi regardless dia mau lahir normal atau sesar, exercising women itu dari awal memang udah meng-create semacam ketahanan